Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Kembali pagi hari ini kita datang dalam mesbah doa pagi. Mari kita menyambut Tuhan di waktu pagi hari yang sebelum matahari bersinar. Kita akan mencari wajah Tuhan. Kita akan membangun rohani kita lebih dalam lagi untuk mengasihi Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih kepadamu. Kau sangat baik Tuhan, telah memberikan kami kekuatan, telah memberikan kami Tuhan Yesus semangat yang baru Tuhan di hari ini. Kami mau menyambut-Mu Tuhan di waktu pagi ini dengan kami memuji menyembah Tuhan, merendahkan diri, mencari wajah-Mu Tuhan Yesus dan menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian, penyembahan yang kami naikkan bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, kalau ada hari ini, di pagi hari ini anak-anak-Mu Tuhan Yesus dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan, bangkitkan imannya, tetap semangat mencari wajah Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan penghiburan, yang sakit disembuhkan, dan dalam keadaan lemah, beban berat, Tuhan berikan kelegaan, sehingga ada kuasa hadirat Tuhan di dalam kehidupan mereka hari ini. Dan kami menyambut-Mu Tuhan Yesus pagi hari ini dengan memuji menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami hari ini. Kami ikat, bahkan kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berikan kekuatan, kemenangan dalam hidup kami. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru ya Tuhan, berharap dalam Yesus. Kaulah kekuatan di hidupku, hanya ku dapat di dalam Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus ya Tuhan. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap padamu, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, amin Tuhan Yesus, haleluya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, Kau sanggup pulihkan keadaan kami, pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku ku serahkan padamu, akan goyah selamanya. Haleluya. Kekuatan di hidupku, amin, hanya ku dapat dalam Yesus. Inilah yang ku percaya kepadamu Tuhan. Haleluya Bapa. Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan kita. Oh terima kasih Tuhan, tinggalkanku, setia menopang hidupku. Dia menopangku. Berseru berharap, berseru berharap dalam Yesus.
ajaib Kau Tuhan penuh kuasa dalam hidup kami. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku takkan goyah, sebab Engkau beserta kami Tuhan Yesus selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah karena bersama dengan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Selamanya, haleluya. Ku takkan goyah Tuhan, karena Kau besertaku selamanya. Takkan ku khawatir apapun dalam hidup ini. Ku percaya padamu Yesus Tuhan. Kau selalu bersama kami, Kau selalu dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau kuatkan iman kami. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan pemulihan, kemenangan. Terima kasih Bapa, Engkau yang maha baik, Engkau yang maha kudus, Engkau yang maha kuasa. Kepadamu-lah Tuhan Yesus kami percaya, kepadamu-lah kami menyembah, kepadamu-lah kami Tuhan meninggikan nama-Mu di atas segala kehidupan kami. Karena Engkau-lah sumber hidup kami Tuhan, Kau layak dipuji, disembah. Dan kami boleh merasakan jamahan-jamahan Tuhan ketika kami Tuhan, oh Bapa, memuji menyembah Engkau. Dan pagi hari ini kami mau membangun iman kami di dalam doa, di dalam pujian, di dalam penyembahan, sehingga kuasa hadirat Tuhan memulihkan keadaan kami, menyembuhkan keadaan kami, memberikan iman yang teguh bahwa Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ku tak dapat hidup tanpa-Mu, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus, ku tak dapat hidup tanpa-Mu ya Bapa, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering bila kami lepas jauh dari-Mu Tuhan, yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu, oh Tuhan, Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila kami jauh dari-Mu, aku lepas dari-Mu dan melepaskan diri kepada-Mu Tuhan. Kami tak mau Tuhan, anggur yang benar Tuhan, sebab Kau berikan kehidupan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, walaupun sedetik Tuhan daripada-Mu. Kami tak mampu Tuhan tanpa-Mu Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu
pengakuan kami membutuhkan Engkau. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesus. Bagaikan ranting yang kering bila kami jauh dan lepas dari-Mu, kan ranting yang kering Tuhan. Bila ku lepas dari-Mu, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan. Bila kami lepas dari-Mu, ku lepas dari-Mu ya Tuhan. Oh, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering Tuhan. Bila kami lepas jauh dari-Mu, ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok kebenaran keselamatan kami, pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah Tuhan. Oh, kami membutuhkan Engkau. Ranting yang kering Tuhan, Tuhan jamah hidup kami. Ku lepas dari-Mu, inilah Tuhan pengakuan kami. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur kami, pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Saudara, kita akan membaca di dalam ayat yang ke-24 ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-24. Temanya adalah mengalami pertumbuhan iman ya. Dikatakan firman Tuhan, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Allah yang kau ucapkan adalah benar. Ya, saudara, perkataan janda Sarfat ini kepada Nabi Elia bukan menunjukkan ketiadaan iman di dalam dirinya, namun menunjukkan pertumbuhan imannya tatkala ia mengalami masalah yang lebih berat daripada masalah yang sebelumnya. Pada masalah yang pertama kali ketika janda Sarfat yang miskin itu mengalami kekurangan makan,
dan Allah mengutus Nabi Elia, saudara, untuk pergi kepada janda Sarfat tersebut di masa kelaparan yang melanda pada waktu itu, ya. Saudara, karena imannya kepada firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Elia bahwa tepung yang tinggal segenggam dan sedikit minyak dalam buli tidak akan habis bila ia memberikan sepotong kecil kepada nabi itu, ya, yaitu Nabi Elia. Kemudian katakan saudara, ya, Elia pun berkata bahwa tepung itu tidak akan pernah habis, ya. Dia menyampaikan firman Tuhan yang segenggam dan minyak dalam buli-buli tidak akan pernah habis, ya. Bagaimana Tuhan memelihara, saudara, Nabi Elia yang juga dalam masa kelaparan tersebut mengalami kekurangan, kelaparan, dan Tuhan mengutus bukan kepada janda yang berkelimpahan tetapi janda miskin. Namun dua-duanya mereka boleh mentaati firman Tuhan sehingga saudara mereka dipelihara dalam masa-masa kelaparan. Dan memang saudara firman Tuhan itu benar, ya dan amin, ya. Saudara, bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan melalui Nabi Elia bahwa tepung yang segenggam dan minyak yang sedikit dalam buli-buli itu tidak pernah mengalami, saudara, kehabisan, ya. Selalu ada mukjizat sehingga mereka dipelihara setiap hari di masa-masa kelaparan, ya. Itulah mukjizat pertama yang dialami oleh janda Sarfat tersebut, ya. Saudara, ketika ia boleh mempercayai firman Tuhan, ya, saudara. Namun masalah yang lebih besar ia hadapi, saudara. Janda Sarfat tersebut saat anaknya sakit keras dan kemudian pada akhirnya anak itu mati, ya. Imannya kembali diuji, saudara, ya. Sempat ia menyalahkan Nabi Elia bahwa kedatangannya hanya untuk menghukum dosanya sehingga anaknya ini mengalami kematian, ya. Saudara, kadang kita seperti janda Sarfat ini. Setelah kita lepas dari satu pergumulan, saudara, datang pergumulan yang lain, ya, mungkin pergumulan yang lebih besar lagi. Namun itulah ujian iman, ya, saudara, dan ada maksud Tuhan supaya iman saudara dan saya semakin hari semakin dewasa mengalami pertumbuhan iman, ya. Saudara, bagaimana janda tersebut pada akhirnya dia boleh menyadari bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya membawa pada pertumbuhan imannya, ya. Yang pertama adalah ia percaya bahwa penderitaan yang dialaminya ternyata membawa kebaikan, ya. Yang tadi kita baca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 24 mengatakan, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar, ya. Saudara, janda Sarfat tersebut tadinya telah percaya bahwa Elia adalah abdi Allah. Jadi perkataan ini bukan pertama kali dia ucapkan, tetapi di ayat sebelumnya janda tersebut, saudara, telah mengucapkan hal yang demikian di ayat yang ke-18. Saya akan bacakan di sini. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan menyebabkan anakku mati, ya. Jadi pada saudara pengalaman yang kedua, ya, penderitaan yang dialaminya
yang jauh lebih berat daripada keadaan sebelumnya, sempat ia menyalahkan Nabi Elia, ya, bahwa kedatangannya hanya untuk menghukum dosanya, ya. Padahal dia sudah melihat bagaimana mukjizat Tuhan boleh dialami, ya, tepung tidak pernah habis yang segenggam itu, dan juga minyak yang sedikit dalam buli-buli tidak pernah habis. Tatkala ia percaya akan perkataan firman yang diucapkan oleh Nabi Elia, ya. Namun kembali imannya diuji, saudara, sehingga saudara ia sempat menyalahkan Nabi Elia. Ia sudah mengalami sendiri firman Allah, saudara, waktu ia mengalami mukjizat tepung yang segenggam dan minyak yang sedikit itu yang tidak pernah habis. Jadi jelas bahwa apa yang dikatakan janda tersebut pada ayat yang ke-24, saudara, dikatakan kemudian kata perempuan itu pada Elia, sekarang aku tahu bahwa kau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Saudara, bukan karena janda tersebut mulai beriman, karena sebelumnya dia sudah beriman, ya. Tatkala saudara diuji imannya dalam hal kekurangan materi, ya, dalam hal kelaparan, dia percaya dan akhirnya Tuhan mengadakan mukjizat yang luar biasa, sehingga Tuhan memelihara keduanya di masa-masa kekurangan atau kelaparan, ya. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, ya, di masa-masa krisis apapun saudara, yang terpenting adalah kita percaya kepada Tuhan, ya. Dan tatkala saudara dan saya diuji kembali iman kita, bahkan masalah yang lebih berat seperti janda Sarfat ini, ya saudara, anaknya yang sakit keras itu kemudian mati, maka saudara imannya kemudian diuji, ya. Saudara, bahwa perkataan janda ini, dia telah melihat bagaimana saudara anaknya yang mati tersebut dibangkitkan oleh Nabi Elia. Tatkala Nabi Elia dia berdoa kepada Allah, ya, dia berkata bahwa Tuhan, bahwa janda ini telah menerima dia di dalam rumahnya, ya, telah berbuat baik, masakan kau mengambil anak ini. Saudara, kemudian saudara, Nabi Elia tersebut dia mendekap anak itu, dan kemudian anak itu dibangkitkan, ya. Dia boleh mengalami kuasa Tuhan yang kedua, yang jauh lebih besar daripada keadaan yang sebelumnya. Kematian, saudara, bagi manusia itu adalah akhir daripada segalanya, namun tidak bagi Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Nah saudara, jadi jelas bahwa apa yang dikatakan janda tersebut di atas, ya, pada ayat yang ke-24 tadi kita baca, bukan karena janda tersebut mulai beriman, tetapi karena janda tersebut telah mengalami pertumbuhan iman, ya. Lewat apa? Lewat masalah, kesukaran hidup yang terkadang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya, ya. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan mengatakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu, ya, bahkan yang bagi manusia yang buruk sekalipun, yang tidak enak sekalipun, saudara, Tuhan turut bekerja. Di dalamnya Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan masalah hidup saudara dan saya hadapi. Kita tidak seorang diri, asal kita percaya, ya saudara, kalau iman kita mau mengalami pertumbuhan, ya, maka kita harus percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya. Saudara, inilah yang firman Tuhan
ingatkan kepada saudara, selama kita mengasihi Tuhan, bahwa percayalah bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ya, saudara. Yang kedua, bagaimana saudara iman kita boleh mengalami pertumbuhan sebagaimana janda Sarfat tersebut. Yang kedua adalah sabar dalam proses. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat 3 dan 4 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun juga. Ya, firman Tuhan katakan bahwa ujian terhadap imanmu, jadi setiap masalah pergumulan yang saudara dan saya hadapi itu adalah ujian iman. Ya, dikatakan itu menghasilkan ketekunan, menghasilkan kesabaran. Ya, saudara, iman dan kesabaran itu berjalan bergandengan. Di mana ada iman, di situ ada kesabaran. Di mana ada kesabaran, di situ ada iman. Orang yang tidak sabar menunjukkan imannya sudah mulai rapuh kepada Tuhan. Ya, ingatlah firman Tuhan katakan bahwa Abraham diproses oleh Tuhan sebagai bapa orang beriman. Dikatakan ia sabar menantikan janji Tuhan sampai janji Tuhan digenapi. Ya, walaupun saudara di tengah perjalanan imannya Abraham sempat dia mengalami keputusasaan dan mengambil jalan yang pintas dengan pengertian sendiri. Namun saudara, Allah mengingatkan kembali janji. Saudara, iman diproses melalui kesabaran, ya, sehingga iman itu menjadi matang. Saudara, di dalam masa penantian, biarlah iman kita tetap, saudara, tidak goyah. Kita tetap bertekun di dalam iman kepada Tuhan, ya, sehingga apa yang saudara menjadi harapan saudara dan saya akan menjadi nyata pada waktunya, asal kita tetap berpegang pada iman percaya kepada Tuhan. Ya, saudara, iman menjadi matang saat kita bersabar dalam proses Tuhan. Ya, saudara, banyak orang tidak sabar dalam proses Tuhan dan pada akhirnya imannya menjadi gugur, tidak tahan uji. Ya, firman Tuhan katakan bahwa pada akhir zaman banyak orang yang murtad meninggalkan Tuhan oleh karena mereka tidak tahan uji, tidak tahan dalam penderitaan. Ya, justru iman itu diuji melalui penderitaan yang diizinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Apabila kita tetap bertekun di dalam iman, sabar dalam proses Tuhan, maka saudara, iman kita semakin matang, iman kita semakin bertumbuh. Ya, dan pada akhirnya kita boleh mengalami mukjizat dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudara, tetaplah bertekun dan sabar, tetaplah percaya, kuasa Tuhan pasti akan dialami bagi setiap orang yang berpegang pada firman Tuhan dan akan dinyatakan pada waktunya. Kita akan tundukkan kepala. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah iman kami semakin bertumbuh, semakin matang, sehingga kami semakin dewasa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarlah kami boleh memandangnya, bahwa kami boleh percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya kepadamu ya Tuhan, bagi kami yang mengasihi akan Tuhan. Dan biarlah kami boleh sabar dalam proses Tuhan, sampai pada akhirnya kami boleh mengalami kuasa mukjizat Tuhan di dalam hidup kami. Biar kami tetap sabar, tetap bertekun di dalam iman, sabar dalam proses Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kemenangan pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Setiap kami anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan, Tuhan kuatkan iman kami. Biar kami tetap bertekun di dalam iman ya Tuhan, sabar dalam proses Tuhan, sehingga firman Tuhan mengatakan siapa yang percaya kepadamu tidak akan mendapat malu, melainkan dia akan mengalami kuasa dan mukjizat Tuhan di dalam hidup kami. Yang lemah Tuhan kuatkan imannya,
Yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang terbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang mengalami pergumulan dalam masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Biar kami boleh saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami. Yang mengalami pergumulan di dalam masalah ekonomi, Tuhan yang buka jalan, berikan hikmat bagi kami, mana kami harus bertindak dan melangkah, dan sertai langkah-langkah kami, sehingga penyertaan Tuhan, mukjizat Tuhan kami boleh alami dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan. Yang sakit, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh iman percaya kami kepadamu, kami boleh terima kuasa kesembuhan daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi bangsa kami. Kira Tuhan yang tetap menjaga bangsa ini ya Tuhan. Tetap dalam keadaan kondusif, dalam keadaan tetap aman di masa pasca pemilu ini. Sampai proses penetapan penggantian kepemimpinan bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Kau ada di dalamnya ya Tuhan. Sehingga bangsa ini Tuhan dapat keluar dari masa Tuhan krisis ekonomi global dunia yang melanda dunia ini ya Tuhan. Peperangan yang terjadi Ukraina dengan Rusia yang belum berakhir, ditambah juga peperangan yang terjadi antara Hamas atau Palestina dengan Israel. Kiranya Tuhan yang bekerja di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memelihara setiap kami anak-anak-Mu di masa-masa kesukaran hidup ini. Dan Tuhan dapat memakai setiap kami anak-anak-Mu menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan dan diselamatkan. Dan percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, hiburan pertolongan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau engkau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.